Bab 27 Detik-detik kebenaran. Dalam sebuah bangunan berarsitektur Art Deco, di ruangan oval yang beringkar-bingkar, kami terpojok. Aku, Sahara, dan Lintang. Kembali kami berada dalam sebuah situasi yang mempertaruhkan reputasi, lomba kecerdasan. Dan kami berkecil hati melihat murid-murid negeri dan sekolah PN membawa buku-buku teks yang belum pernah kami lihat. Tebal, berkilat-kilat, dengan sampul berwarna-warni. Pasti buku-buku mahal. Sebagian peserta berteriak-teriak keras menghafalkan nama-nama kantor berita. Resikonya tentu jauh lebih besar dari karnaval dulu. Lomba kecerdasan adalah arena terbuka untuk mempertontonkan kecerdasan, atau jika sedang bernasib sial, mempertontonkan ketololan yang tak terkira. Dan semua nasib sial itu akan ditanggung langsung oleh aku, Sahara, dan Lintang. Kami adalah regu F pada lomba memencet tombol ini. Bagaimana kami tak mampu menjawab dan hanya membawa pulang angka 0? Persoalan klasiknya adalah kepercayaan diri. Inilah problem utama jika berasal dari lingkungan marginal dan mencoba bersaing. Kami telah dipersiapkan dengan baik oleh Bumus. Beliau memang menaruh harapan besar pada lomba ini, lebih dari beliau berharap waktu kami karnaval dulu. Bumus pontang-panting mengumpulkan contoh-contoh soal dan bekerja sangat keras, melatih kami dari pagi sampai sore. Bumus melihat lomba ini sebagai media yang sempurna untuk menaikkan martabat sekolah Muhammadiyah yang bertahun-tahun selalu diremehkan. Bumus sudah bosan dihina. Sayangnya, sekeras apapun beliau membuat kami pintar dan menguatkan mental kami, mendorong-dorong, membujuk, dan mengajari kami agar tegar, kami tetap gugup. Semua yang telah dihafalkan berminggu-minggu lenyap seketika. Jalan pikiran yang menjadi buntu, aku berusaha menenangkan diri dengan membayangkan duduk bersemadi di atas padang rumput hijau di tempat yang paling tenang dalam imajinasiku. Endesor. Tapi upaya ini juga gagal. Persetan kepercayaan diri, pokoknya dengar pertanyaannya baik-baik, pencet tombolnya cepat-cepat, dan jawab dengan benar. Demikian kataku. Sahara mengangguk, Lintang tak peduli. Kami duduk menghadapi sebuah meja mahoni yang besar, panjang, indah, dan dingin. Seluruh teman sekelasku dan guru-guru hadir untuk menyemangati kami. Ruangan penuh sesak oleh para pendukung setiap sekolah. Aku, Lintang, dan Sahara mengurut di balik meja itu. Kami berpakaian amat sederhana dengan sepatu Chunghai. Lintang masih menebarkan bau hangus. Pendukung yang paling dominan tentu saja pendukung sekolah PS. Jumlahnya ratusan dan menggunakan seragam khusus dengan tulisan mencolok di punggungnya. Vini, Vidi, Vinci. Artinya, aku datang, aku lihat, aku menang. Benar-benar menjatuhkan mental lawan. Sekolah PN mengirimkan 3 regu, masing-masing regu A, B, dan C. Anggota regu itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mereka diseleksi secara khusus dengan amat ketat, dengan standar yang sangat tinggi. Beberapa peserta itu pernah menjuarai lomba cerdas cermat tingkat provinsi. Bahkan, ada yang telah dikirim untuk tingkat nasional. Pakaian anggota regu juga sangat berbeda. Mereka mengenakan jas warna biru gelap yang indah, sepatu yang seragam dengan celana panjang berwarna serasi, dan mereka berdasi. Tahun ini,
Mereka dipersiapkan lebih matang, sistematis, dan secara sangat ilmiah oleh seorang guru muda yang terkenal karena kepandaiannya. Guru ini membuat simulasi situasi lomba yang sesungguhnya dengan bel, dewan juri, stopwatch, dan antisipasi variasi soal. Guru yang cemerlang ini baru saja mengajar di PN. Dulu, ia bekerja di sebuah perusahaan asing di unit riset dan pengembangan. Kemudian, ditawari mengajar di PN dengan gaji berlipat-lipat dan janji beasiswa S2 dan S3. Ia lulus cum laude dari Fakultas MIPA, sebuah universitas negeri ternama. Tahun ini, ia terpilih sebagai guru teladan provinsi. Ia mengajar fisika. Dr. Zulfikar, itulah namanya. Pendukung kami dipimpin oleh Mahar dan Flo. Meskipun hanya bersumah sedikit, tetapi semangat mereka menggebu. Mereka membawa 2 buah bendera besar Muhammadiyah yang telah lapuk dan berbagai macam tabuh-tabuhannya seperti para supporter sepak bola. Para pelajar PN yang menganggap Flo berkhianat melirik kejam kepadanya. Tapi seperti Lintang, Flo juga tidak peduli. Walaupun besar sekali kemungkinan tim kami dipermalukan oleh kecerdasan tim PN dalam lomba ini, tapi Flo tak ragu sedikit pun membela habis-habisan sekolahnya, sekolah kampung Muhammadiyah. Di antara pendukung kami ada Trapani dan ibunya. Kedua anak beranak ini saling bergandengan tangan. Aku melihat pelajar-pelajar wanita berbisik-bisik, tertawa cekikikan, dan terus-menerus meliriknya, karena semakin remaja, Trapani semakin tampan. Ia ramping, berkulit putih bersih, tinggi, berambut hitam lebat, di wajahnya mulai tumbuh kumis-kumis tipis, dan matanya seperti buah kenari muda, teduh, dingin, dan dalam. Sesungguhnya, dalam seleksi tim yang akan mewakili sekolah kami, Trapani telah terpilih. Skornya lebih tinggi dibanding skor Sahara, namun nilai geografinya lebih rendah. Kekuatan tim kami adalah matematika, hitungan IPA, biologi, dan bahasa Inggris, yang semuanya tak diragukan ada di tangan Lintang. Aku agak baik pada bidang-bidang kenegaraan, tarikh Islam, fikih, budi pekerti, dan sedikit bahasa Indonesia. Yang paling lemah dalam tim kami adalah geografi, dan ahli geografi kami adalah Sahara. Maka, demi kekuatan tim, Trapani yang lapang dada memberi kesempatan kepada Sahara untuk tampil. Trapani adalah seorang pria muda yang amat tampan dan berjiwa besar. Tabahkan hatimu, Ikal. Itulah nasihat Trapani pelan padaku. Sementara di meja mahoni yang megah itu, Lintang diam 1000 bahasa, kewalahan selayaknya orang yang telah memikul seluruh beban pertaruhan nama baik. Aku tak berhenti berkipas-kipas, bukan kepanasan, tetapi hatiku menidih karena gentar. Tak pernah sekalipun sekolah kampung menang dalam lomba ini. Bahkan, untuk diundang saja merupakan kehormatan besar. Lintang sudah membantu sejak subuh tadi, di atas truk terbuka yang membawa kami ke ibu kota kabupaten ini, Tanjung Pandan. Ia membisu seperti orang sakit gigi parah. Ia memandang tak jauh. Tak mampu kuartikan apa yang berkecambuk di dadanya. Ayah, ibu, dan adik-adiknya juga ikut. Mereka, termasuk Lintang, baru pertama kali pergi ke Tanjung Pandan. Sahara duduk di tengah. Aku dan Lintang di samping kiri dan kanannya. Ekspresi Lintang datar. Ia tersadar, lesu tanpa minat. Agaknya ia demikian minder, berkecil hati dan malu
berada di lingkungan yang sama sekali asing baginya. Ia hanya menatap wajah ayah, ibu, dan adik-adiknya yang berpakaian amat sederhana. Duduk saling merapat diri di pojok, tampak bingung dalam suasana hiruk-pikuk. Aku mencoba berkonsentrasi tapi gagal. Lintang dan Sahara sudah tak bisa diharapkan. Kulihat tangan para peserta lain mulai meraba tombol di depan mereka, siap menyala. Sahara kelihatan pucat seperti orang bingung. Ia telah ditugasi dan dilatih khusus memencet tombol. Sedikit pun tak mampu mendekatkan jarinya ke benda bulat itu. Ia sudah pasrah atas kemungkinan kalah mutlak. Sahara mengalami demam panggung tingkat gawat. Sementara otakku tak bisa lagi dipakai untuk berpikir. Keributan yang terjadi ketika peserta lain mencoba-coba tombol dan mikrofon terdengar, bagaikan teror bagi kami. Kami tak sedikit pun mencoba benda-benda itu. Kami sudah kalah sebelum bertanding. Para pendukung Muhammadiyah membaca kegentaran kami. Mereka tampak prihatin. Suasana semakin tegang ketika ketua Dewan Juri bangkit dari tempat duduknya, memperkenalkan diri dan menyatakan lomba dimulai. Jantungku berdegup kencang. Sahara, Pucat Pasi, dan Lintang tetap diam misterius. Ia bahkan memalingkan wajah keluar melalui jendela. Dan inilah detik-detik kebenaran itu. Pertanyaan yang ditunjukkan kepada semua peserta yang harus berlomba cepat memencet tombol agar dapat menjawab, dan jika keliru akan kena denda. Aku tak berani melihat para penonton, dan Bu Mus tak berani melihat wajah kami. Wajahnya dipalingkan ke lampu besar di tengah ruangan yang berjuntai-juntai laksana Raja Gulita. Baginya, ini adalah peristiwa penting selama 15 tahun karir mengajarnya. Beliau benar-benar menginginkan kami menang dalam lomba ini. Karena beliau tahu, lomba ini sangat penting, artinya bagi sekolah kampung seperti Muhammadiyah. Wajahnya kusut, menanggung beban. Mungkin beliau juga telah bosan bertahun-tahun selalu diremehkan. Tak lama kemudian, seorang wanita anggun yang bergaun jas cantik berwarna merah muda berdiri. Beliau meminta penonton agar tenang, karena beliau akan mengajukan pertanyaan. Suaranya indah, bertrimbe berat dan tegas seperti penyiar RRI. Wanita itu mendekatkan wajahnya pada mikrofon dan menggerakkan lembaran kertas di depannya, seperti orang akan membaca Pancasila. Detik-detik kebenaran yang hakiki dan mencemaskan tergelar di depan kami. Seluruh peserta memasang telinga baik-baik, siap menyambar tombol dan siaga mendengar berondongan pertanyaan. Suasana mencekam. Pertanyaan pertama bergema. Ia seorang wanita Prancis, antara mitos dan realita. Kring, kring, kring. Wanita anggun itu tersentak kaget karena pertanyaannya secara mendadak dipotong oleh suara sebuah tombol meraung-raung tak sabar. Aku dan Sahara juga terpanjat tak alang kepala, karena baru saja sepotong lengan kasar dengan kecepatan kilat menyambar tombol di depan kami. Tangan Lintang. Regu F, kata seorang anggota Dewan Juri lainnya. Wajahnya seperti almarhum Benyamin. Ia memakai jas dan dasi kupu-kupu. Douane des Arts, Loriferi, France, jawab Lintang membahana tanpa kedip. Tanpa keraguan sedikit pun, dengan logat Prancis yang bersengau-sengau aduhai. 100. Benyamin tadi membalas disambut tepuk tangan gemuruh para penonton.
kulihat bendera Muhammadiyah berkibar-kibar. Pertanyaan kedua, terjemahkan dalam kalimat integral dan hitung luas wilayah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X dan X sama dengan 5. Lintang kembali menyambar tombol secepat kilat dan jawabannya serta-merta memecah ruangan. Integral batas 5 dan 0 2X minus X kali DX hasilnya 12,5. Luar biasa. Tanpa ada kesaingan, tanpa membuat catatan apapun, kurang dari 5 detik, tanpa membuat kesalahan sedikit pun, dan nyaris tanpa berkedip. 100. Lengking Benyamin. Mendengar lengkingannya, para pendukung melonjak-lonjak seperti kesurupan. Suara mereka riuh merendah, laksana kawanan kumbang kawin. Flo melompat-lompat sambil mengeluarkan jurus-jurus kickboxing. Pertanyaan ketiga. Hitunglah luas dalam jarak integral 3 dan 0 untuk sebuah fungsi 6 plus 5x minus x pangkat 2 minus 4x. Lintang memejamkan matanya sebentar. Ia tak membuat catatan apapun. Semua memandangnya dengan tegang. Lalu, kurang dari 7 detik, ia kembali melolong. 13,5. Tak sebiji pun meleset. Tak ada ketergesa-gesaan, tak ada keraguan sedikit pun. 100. Balas Benyamin. Sambil menggalang-galangkan kepalanya karena takjub melihat kecepatan daya pikir Lintang. Pendukung kami bersorak-sorai histeris, gegap gempita. Mereka mendesak maju karena perlombaan semakin seru. Ayah, ibu, dan adik-adik Lintang bersahasa berdiri dan bergabung dengan pendukung kami yang lain. Mereka tersenyum lebar, dan kulihat ayah Lintang, pria cemara angin itu, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan. Pada anaknya, matanya kuning keruh dan berkaca-kaca. Sementara para peserta lain terpana dan berkecil hati. Lintang menjawab kontan. Bahkan ketika mereka belum selesai menulis soal itu dalam kertas catatan yang disediakan panitia, beberapa di antaranya membanting pensil tanpa ampun. Trapani yang kalem mengangguk-angguk pelan. Pak Harvan bertepuk tangan girang sekali seperti anak kecil. Wajahnya menoleh ke sana kemari. Lihatlah murid-muridku, ini baru murid-muridku. Itu mungkin maknanya ekspresi wajahnya. Bumus bergerak maju ke depan, wajah kusutnya telah sirna menjadi cerah. Sekarang beliau berani mengangkat wajahnya, matanya juga berkaca-kaca, dari bibirnya gumam. Subhanallah, subhanallah. Ibu Jas merah muda berupaya keras menenangkan para penonton yang riuh dan bercetak kagum. Terutama menenangkan pendukung kami yang tak bisa menguasai diri. Beliau melanjutkan pertanyaan. Selain menggunakan teknik radiokarbon untuk menentukan usia sebuah temuan arkeologi, para ahli juga kring. Kembali Lintang mengamuk dan ia menjawab lantang. Dermolucinemen dating. Penentuan usia melalui pelepasan energi sinar dalam suhu panas. 100. Berikutnya hanyalah kejadian yang persis sama dengan pertanyaan itu. Wanita cantik berjas muda itu tak pernah sempat menyelesaikan pertanyaannya. Lintang menyambar setiap soal tanpa memberikan kesempatan sekalipun pada peserta lain. Ratusan penonton terkagum-kagum. Warga Muhammadiyah di ruangan itu berjingkrak-jingkrak sambil saling memeluk pundak. Yang paling bahagia ada Harun. Dia memang senang dengan keramaian. Aku melihatnya bertepuk tangan tak henti-henti.
berteriak-teriak memberi semangat, tetapi wajahnya tak melihat ke arah kami. Ia menoleh keluar jendela. Kiranya ia sedang memberi semangat kepada sekelompok anak perempuan yang sedang bermain kasih di halaman. Di tengah hiruk-pikuk para penonton, aku sempat mendengar jawaban-jawaban tangkas lintang. Vincent van Gogh, Meyasoik, The Hunchback of Notre Dame, Paradoks Air, Edgar Allan Poe, Medulla Spinalis, Dian Foes, Arthropoda, 300.000 km per detik, Bestow, Dactycolosia, Monculata, Ancystoma deulane, Stonehenge, Plate Helminths, Endoskeleton, Cerebrum, Langerhans, Florentine, Hyde Lorden, 8,5 menit cahaya, Extremely Low Frequency, Molecule Trial. Ia tak terbendung. Aku merinding melihat kecerdasan sahabatku. Peserta lain terpesona dibuatnya. Mereka seperti terbius sebuah karisma kuat kecerdasan murni dari seorang anak Melayu pedalaman miskin. Murid seorang kampung Muhammadiyah yang berambut keriting, merah tak terawat dan tinggal di rumah kayu doyong beratap daun nun jatuh terpencil di pesisir. Para peserta sekolah PN merasa geram karena tak kebagian satupun jawaban. Maka mereka mencoba berspekulasi. Tujuannya bukan untuk menjawab, tetapi untuk menjegal lintang. Mereka berusaha secara tidak rasional memencet tombol secepat mungkin. Sebuah tindakan tolol yang berakibat denda karena tak mampu menginterpretasikan seluruh konteks pertanyaan. Sedangkan lintang, seperti dulu yang pernah kau ceritakan, anak ajaib kulit kopra ini memiliki kemampuan yang mengagumkan untuk menebak isi kepala orang. Dominasi lintang membuat beberapa penonton terusik egonya dan penasaran ingin menguji Einstein kecil ini. Maka insiden pun terjadi. Ketika itu juri menanyakan, terobosan pemahaman ilmiah terhadap konsep warna pada awal abad ke-16 mulai penelitian yang intens di bidang optik. Ketika itu banyak ilmuwan yang percaya bahwa campuran cahaya dan kegelapanlah yang menciptakan warna. Sebuah pendapat yang rupanya keliru. Kekeliruan itu dibuktikan dengan memantulkan cahaya pada sekeping lensa cekung. Kring, kring, kring. Lintang menyalak-nyalak. Cincin Newton. 100. Sekali lagi, supporter kami bergemuruh jumpalitan. Tetapi, tiba-tiba seorang di antara penonton menyela. Saudara ketua, saudara ketua, saudara ketua Dewan Juri. Saya kira pertanyaan dan jawaban itu keliru besar. Seluruh hadirin sontak diam dan melihat ke arah pemuda yang kecewa ini. Oh, Dr. Zulfikar, guru fisika teladan bagi sekolah PL itu. Gawat, urusan ini bisa runyam. Ketika pandangan seluruh hadirin menghujam ke arah guru muda yang otak cemerlangnya sudah kondang kemana-mana. Untuk diajar privat olehnya bahkan harus antri. Ia harapan yang akan melanjutkan tradisi lama sekolah PN sebagai pemenang pertama lomba kecerdasan ini. Dan ia sudah mempersiapkan timnya demikian sempurna. Ia tak ingin dipermalukan dan ia tak pernah berurusan dengan sesuatu yang tak terbaik. Sekarang apa yang ia perbuat? Aku dan Sahara was-was, tetapi Lintang tenang-tenang saja. Dr. Handes itu angkat bicara dengan gaya akademis tulennya.
Percobaan dengan lensa cekung tak ada kaitannya dengan bantahan terhadap teori awal yang meyakini bahwa warna dihasilkan oleh campuran cahaya dan kegelapan. Dan sebaliknya, pemahaman terhadap penciptaan warna bukanlah persoalan optik, kecuali Dewan Juri ingin membantah Descartes atau Aristoteles. Soal optik dan spektrum warna adalah dua macam yang hal berbeda. Situasi ini ambigu. Di sini kita menghadapi 3 kemungkinan. Pertanyaan yang salah, jawaban yang keliru, atau keduanya tak berdasar dalam arti tak kontekstual. Aduh, komentar ini sudah di luar daya jangkau akalku. Asing, tinggi, dan jauh. Ini sudah semacam debat mempertahankan tesis S2 di depan 3 orang profesor. Tapi tidakkah sedikit banyak kata-kata sang dokter tersebut? Kritis, namun berputar-putar. Dan ia pintar sekali membimbangkan Dewan Juri dengan menyetir pendapat René Descartes. Siapa yang berani membantah sinun ilmuwan zaman lawas itu? Mudah-mudahan Lintang punya argumentasi. Kalau tidak, kami akan habis di sini. Aku membatin dengan cemas, tapi tak tahu apa yang akan aku perbuat. Pak Harvan bertelekan pinggang lalu menunduk, dan Bu Mus merapatkan kedua tangannya di atas dadanya, seperti orang berdoa. Wajahnya prihatin, ingin membela kami, tapi beliau tak canggih. Bu Mus tampak tak tega melihat kami. Aku memandang Sahara dan ia cepat-cepat memalingkan muka. Ia menoleh keluar jendela seolah tak mengenal kami. Wajahnya menunjukkan ekspresi bahwa saat itu ia sedang tak duduk di situ. Para penonton dan Dewan Juri terlihat bingung atas bantahan yang super cerdas itu. Jangankan menjawab, bahkan sebagian tak mengerti yang apa dipersoalkan. Tapi seseorang memang harus menyelamatkan situasi ini. Maka, ketua Dewan Juri bangkit dari tempat duduknya. Lintang masih tenang-tenang saja. Ia tersenyum sedikit santai sekali. Terima kasih atas bantahan yang hebat ini. Apa yang harus saya katakan? Bidang saya adalah pendidikan moral dan Pancasila, kata ketua Dewan Juri. Si dokter bersungut-sungut. Ia merasa di atas angin. Ekor matanya seolah mengumumkan kalau ia sudah khatam membaca buku Principia karya Isaac Newton, bahwa juga pelanggan jurnal-jurnal fisika internasional, bahwa ia kutu laboratorium yang kenyang pengalaman eksperimen. Bahkan seorang fisikawan, Christian Huygens, itu uaknya. Pria ini adalah seorang fresh graduate yang sombong. Ia memperlihatkan karakter manusia sok pintar yang baru tahu dunia. Bicaranya diawang-awang dengan gaya seperti Pak Habibie. Ia mengutip buku asing di sana-sini tak keruan. Menggunakan istilah-istilah aneh karena angin mengesankan dirinya yang luar biasa. Tapi kali ini aku menjamin dia menelan EPC, pil pahit, segala penyakit andalan orang kampung Belitung yang amat manjur. Karena merasa sudah menang dengan kritikannya, guru nadi itu meningkatkan sifat buruknya dari sombong menjadi tak tahan akan gocokan dan untuk meremehkan. Atau barangkali anak-anak SMP Muhammadiyah ini dan Dewan Juri bisa menguraikan pendekatan optik Descartes untuk menjelaskan fenomena warna. Keterlaluan. Seluruh hadirin tentu mengerti bahwa kalimat bernada menguji itu sesungguhnya tak perlu. Pak Zulfikar hanya ingin menghina sekaligus melumpuhkan mental kami dan Dewan Juri karena ia yakin bahwa kami tak mengerti apapun mengenai Descartes. Dengan demikian, ia dapat menganulir pertanyaan awal tadi sekaligus menjatuhkan martabat majelis ini. Yang menyakitkan adalah ia dengan jelas menekankan kata SMP Muhammadiyah untuk mengingatkan semua orang bahwa kami hanyalah sebuah sekolah kampung yang tak penting. Aku memang tak mengerti pendekatan optik, tapi aku tahu sedikit tentang penemuan fenomena warna.
Aku tahu bahwa Descartes bekerja dengan prisma dan lembar-lembaran kertas untuk menguji warna, bukan murni dengan manipulasi optik. Newtonlah sesungguhnya sang guru besar optik. Pak Zulfikar jelas tahu dengan mulut besarnya. Ia mencoba menggerak semua orang melalui kesan, seolah ia sangat memahami teori warna. Aku geram dan ingin membantah dokter tersebut. Congkak ini, tetapi pengetahuanku terbatas. Takbiat Pak Zulfikar adalah persoalan klasik di negeri ini. Orang-orang pintar sering berbicara merancau dan istilah dengan tak membumi. Dan teori-teori tingkat tinggi bukan untuk menemukan sebuah karya ilmiah, tapi untuk membodohi orang miskin. Sementara orang miskin diam terpuruk, tak menemukan kata-kata untuk membantah. Aku menatap Lintang, memohon bantuannya. Jika nanti aku angkat bicara melawan kezaliman dokter tersebut, aku perlu dukungannya. Tapi bagaimana nanti kalau ternyata aku yang keliru? Bagaimana kalau aku diserang Salik bertubi-tubi? Resikonya terlalu tinggi. Bisa-bisa aku dipermalukan. Ini juga persoalan klasik bagi orang yang memiliki pengetahuan setengah-setengah sepertiku. Maka dadaku berkecamuk, antara ingin melawan dengan ragu-ragu, tetapi pikiranku sangat marah, karena sekolahku dihina, dan aku jengkel karena aku tahu bahwa dokter itu membawa nama-nama Descartes secara keliru dan tidak adil, guna keuntungannya sendiri. Melihatku demikian gusar, Lintang tersenyum kecil kepadaku, sebuah senyum damai. Aku tahu, seperti biasa, ia dapat membaca pikiranku dengan benderang. Ia membalas tatapanku dengan lembut dan mengatakan, "Sabar, Dik, biar abang membereskan persoalan ini." Wajahnya tenang sekali. Aku pun dan Sahara ciut. Kami mengerut di ketiak kiri dan kanan pendekar ilmu pengetahuan yang sakti, Mendraguna andalan kami ini. Mendengar tantangan Pak Zulfikar yang tak bersahabat menjadi bapak ketua Dewan Juri yang baik, menarik nafas panjang. Beliau mengarah pada koleganya, anggota Dewan Juri. Semuanya menggelengkan kepala. Lalu beliau mencoba menengahi dengan diplomatis dan sangat merendah. "Maafkan Bapak Guru Muda, atas nama Dewan Juri, saya terpaksa mengatakan bahwa pengetahuan kami agaknya belum sampai sana." Kata-katanya demikian bersahaja. Kasihan bapak tua itu. Ia seorang guru senior yang rendah hati dan sangat disegani karena dedikasinya selama puluhan tahun di dunia pendidikan Belitung. Beliau tampak malu dan putus asa. Lalu beliau mengarahkan pandangan ke arah regu F, regu kami. Lintang tersenyum dan mengangguk kecil kepadanya, dan tanpa diduga, ketua Dewan Juri itu mengatakan, "Tapi mungkin anak Muhammadiyah cemerlang itu bisa membantu." Suasananya sunyi, senyap, dalam nuansa yang sangat tidak mengenakan dan semakin tidak enak karena sang dokter kembali mengudara dengan komentar sengak tanpa perasaan. Saya harap argumentasi mereka bisa setepat jawaban yang tadi. Semakin keterlaluan. Ia sengaja memprovokasi Lintang, dan kali ini Lintang terpancing. Ia angkat bicara. "Jika bantahan Bapak mengenai pertanyaan yang tidak kontekstual dengan jawabannya, mungkin saja bantahan semacam itu bisa diterima. Dewan Juri menanyakan suatu yang jawabannya sudah tertera di kertas yang dibacakan ibu pembaca soal. Saya yakin di sana tertulis kunci Newton, dan kami menjawab cincin Newton. Berarti kami berhasil dan berhak atas angka 100. Maka, kalaupun itu memang tidak konseptual, itu hanya berarti Dewan Juri menanyakan sesuatu yang benar dengan cara yang keliru." Pak Zulfikar tak terima. Dengan kata lain, pertanyaan itu gugur, karena bisa saja peserta lain menduga arah jawabannya yang keliru.
Lintang tak sabar. Tak ada yang keliru, kecuali Bapak tidak memperdulikan substansi dan ingin menggugurkan nilai kami, karena persoalkan meremeh. Pak Zulfikar tersinggung. Ia menjadi marah dan suasana berubah menjadi tegang. Kalau begitu, jelaskan kepada saya substansinya. Karena bisa saja kalian mendapatkan nilai melalui kemampuan menebak-nebak jawaban secara untung-untungan tanpa memahami persoalan yang sungguh-sungguhnya. Wah, ini sudah mulai kurang ajar. Zahra menyeringkai setelah sekian lama menghilang ke alam lain. Kini ia kembali dan penjelamaan seekor leopard. Alisnya bertemu. Para penonton dan dewan juri tercengang, tergolong-lolong dalam adu argumentasi ilmiah tingkat tinggi dan memanas. Mereka bahkan tak mampu memberi satu komentar pun. Persoalan ini gelap bagi mereka, tetapi aku tersenyum terang, karena aku tahu kak ini guru media yang sok tahu ini akan kena batunya. Bantahannya yang terakhir itu adalah pelecehan. Lintang tersengat harga dirinya. Wajahnya merah padam, sorot matanya tak lagi jenaka. Lintang yang baru sekali ini menginjak Tanjung Pandang berdiri dengan gagah berani menghadapi guru PN yang arogan jebolan perguruan tinggi termuka itu. 9 tahun sangat dekat. Dengan Lintang, baru kali ini aku melihatnya benar-benar mutab. Maka inilah cara orang jenius mengamuk. Substansinya adalah bahwa Newton terang-terangan berhasil membuktikan kesalahan teori-teori warna yang dikemukakan Descartes dan Aristoteles. Bahkan yang paling mutakhir ketika itu Robert Hooke. Perlu dicatat bahwa Robert Hooke mengadopsi teori cahaya berdasarkan filosofi mekanisme Darkes, dan semua ketiga orang itu menganggap warna memiliki spektrum yang terpisah melalui optik cekung yang kemudian melahirkan Dale cincin Newton membuktikan bahwa warna memiliki spektrum yang kontinu dan spektrum warna yang sama sekali tidak dihasilkan oleh sifat-sifat kaca. Ia semata-mata produk dari sifat-sifat hakiki cahaya. Dr. Zulfikar terpengarah. Penonton tersesat dalam teori fisika optik tersadar. Mengangguk sedikit saja sudah tak sanggup. Dan aku girang tak alang kepalang. Dugaanku terbukti. Rasanya aku ingin meloncat dari tempat duduk dan berdiri di atas meja mahoni mahal berusia ratusan tahun itu, sambil berteriak kencang kepada seluruh hadirin. Kalian tahu, ini Lintang Samudra Basara bin Syahbani Maulanas Basara. Orang pintar kawanku sebangku. Rasakan kalian semua. Sekarang ekspresi Zahra seperti leopard yang sedang mencabik-cabik predator pesaing. Ia mengaum, alisnya bertemu seperti sayap elang. Dan Lintang masih belum puas. Newton mengatakan, kecuali Bapak ingin menyangkal manuskrip ilmiah yang tak terbantahkan selama 500 tahun, hasil karya ilmuwan yang disebut Michael Hart, sebagai manusia paling hebat setelah Nabi Muhammad, bahwa tebal tipisnya partikel transparan menentukan warna yang ia pantulkan. Itulah persamaan ketebalan lapisan udara antara optik sebagai dasar dail warna cincin. Semua itu hanya bisa diobservasi melalui optik. Bagaimana Bapak bisa mengatakan perkara-kara ini tidak saling berhubungan? Sang dokter terkulai lemas, wajahnya pusat pasi. Ia membentamkan pantatnya yang tepas di bantalan kursi, seperti tulang belulangnya telah dipresto. Ia kehabisan kata-kata pintar. Kacamata minusnya melosot layu di batang hidungnya yang bengkok. Ia paham bahwa berpolemik secara berlebihan dan membabi buta komentar lebih jauh tentang sesuatu yang terlalu ia kuasai hanya akan memperlihatkan ketololannya sendiri di mata orang jenius seperti Lintang. Maka ia mengibarkan sapu tangan putih. Lintang telah menghantamnya knockout. Ia dipaksa Lintang menelan pil APC yang pahit tanpa air minum, dan pil manjur itu kini tersangkut di tenggorokannya. Sekali lagi para pendukung kami berjingkrak-jingkrak histeris seperti dengger monyet. Pak Harvan mengacungkan kedua
jempolnya yang tinggi kepada Lintang. "Bravo, bravo!" teriaknya girang. Bumus yang berpakaian paling sederhana dibanding guru-guru yang lain mengangguk-angguk takzim. Ia terlihat sangat bangga kepada murid-murid miskinnya. Matanya berkata-kata, dan dengan haru beliau berucap lirih, "Subhanallah, subhanallah." Selanjutnya, mekanisme lomba ini menjadi monoton, yaitu ibu cantik membacakan pertanyaan yang tak selesai, suara kering, teriakan jawaban Lintang, dan perkikan 100 dari Benjamin. Aku terpaku memandang Lintang. Betapa aku menyayangi dan kagum setengah mati kepada sahabatku ini. Dialah idolaku. Pikiranku melayang kepada suatu hari yang bertahun-tahun lalu, ketika sang bunga pila ini membawa pensil dan buku yang keliru. Ia berkengsut-ingsut, naik sepeda besar 80 km setiap harinya untuk sekolah. Ketika suatu hari nanti, ia menempuh jarak sejauh itu hanya untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri. Dan hari ini, ia meraja di sini, di majelis kecerdasan yang amat terhormat ini. Seperti mahar, Lintang berhasil mengharumkan nama perguruan Muhammadiyah. Kami adalah sekolah kampung pertama yang menjuarai perlombaan ini. Dan dengan sebuah kemenangan mutlak. Air yang mengenang seperti kaca di mata Bumus dan lelaki cemara angin itu kini menjadi butiran-butiran yang bergelinang. Air mata kemenangan yang mengobati harapan, pengorbanan, dan jerih payah. Hari ini aku belajar bahwa setiap orang, bagaimanapun terbatas keadaannya, berhak memiliki cita-cita dan keinginan yang kuat untuk mencapai cita-cita itu, mampu menimbulkan prestasi-prestasi lain sebelum cita-cita sesungguhnya tercapai. Keinginan kuat itu juga memunculkan kemampuan-kemampuan besar yang tersembunyi dan keajaiban-keajaiban di luar perkiraan. Siapapun tak pernah membayangkan sekolah kampung Muhammadiyah yang melarat dapat mengalahkan raksasa-raksasa di meja mahoni itu. Tetapi keinginan yang kuat kami pelajari dari petuah Pak Harvan 9 tahun yang lalu di hari pertama kami masuk sekolah SD. Agaknya terbukti, keinginan-keinginan kuat telah membelokkan perkiraan siapapun, sebab kami tampil sebagai juara pertama tanpa banding. Maka, barangkali keinginan kuat tak kalah penting dibandingkan cita-cita itu sendiri. Ketika Lintang mengangkat tinggi-tinggi trofi besar kemenangannya, Harun bersuit-suit panjang seperti koboi memanggil pulang sapi-sapinya. Dan di sana, sebuah tempat duduk yang besar, Ibu Friska. Kipas-kipas kegerahan wajahnya menunjukkan sebuah ekspresi, seolah saat itu dia sedang tidak duduk di situ.